sini karena dia bentuknya sebagai saran, jadi di situ ada contoh gitu. Shall we start now? Bisakah kita mulai sekarang? Shall we change the topic? Bisakah kita ganti topik? Shall I... Oh, ini ada penjelasan sedikit. Shall I juga dapat dipakai untuk menyatakan melakukan sesuatu oleh diri sendiri. Contoh, shall I call your mother? Bolehkah saya atau ya, contohnya di sini bisa kita artikan, bolehkah saya menelpon ibumu? Ya, shall I write your name on the top of the page? Bolehkah saya menuliskan namamu di atas halaman? Ya, ya, ada pertanyaan untuk shall. Mungkin baru ada yang tahu shall itu artinya akan. Ada pertanyaan? Shall bentuknya dia lebih formal. Maksudnya kalau misalnya di dalam surat-surat itu dia bukan shall dibilang apa, should. Bentuknya udah jadi pas. Nah, itu bahasanya sudah agak sedikit formal, ya. Dan itu jarang dipakai dalam sehari-hari. Makanya dia tidak begitu tampak dalam percakapan sehari-hari. Mau di film atau di mana, kecuali mungkin filmnya film-film formal, ya. Mungkin ada satu-satu, dua-dua kali gitu. Should itu juga bisa diartikan akan juga. Ya, betul Mbak Nunu. Should itu artinya akan juga. Cuma kan bentuknya past tense. Should dia kan shall presentnya, should pastnya, past tense-nya. Sama seperti will. Kemudian would itu past tense-nya. Oke. What else? Ya, kita move ya ke nomor 3. You might. Kamu boleh. Might di sini lebih sopan. Ya. Dia bentuknya lebih sopan. Jadi misalnya may boleh juga kan? May itu bentuk pasnya dari may gitu. Nah, kalau misalnya Mbak Nunu may read something, may read that book, may read my diary for example, itu sopan. Tapi mau lebih sopannya lagi bisa pakai you might read my book, you might read this book. Itu permintaan yang lebih sopan lagi, ya, saran yang lebih sopan lagi dalam bahasa Inggris. Oke, situ ada contoh, you might want to have another soup. Itu halaman 114 ya, udah di halaman selanjutnya. Kemudian bentuk lain adalah ya, contohnya it might be a good idea to go shopping. It might be happy to have a new car. Ngerti nggak ini bagian nih? It might be a good idea to go shopping. Atau it might be happy to have a new car. Ngerti? Semua yang ngerti? Ada pertanyaan tentang kalimat ini? Ngerti nggak penggunaan might-nya di sini gimana? Atau kurang paham penggunaannya? Atau mungkin susah? Karena nih bahasa Indonesianya gimana ya? Ini yang bahasa sehari-hari ya saya bawa. Kayaknya ini cocok kalau kita pergi shopping sekarang. Nah, itu bahasanya gitu, bahasa sehari-harinya bahasa Indonesia. Tapi kalau formalnya sepertinya ide bagus jika kita pergi ke shopping. Itu ya. Oke, next nomor 4.
ini tidak begitu itu tidak begitu kena. Kita skip aja. Again, bagian ini dia bagian percakapan nih. Why don't you talk to her directly? I think it's not really necessary. You might, apa termasuk kalimat menawarkan, offer. Ya, karena kan suggestion itu kan berasal dari kita. Misalnya Mbak Din ingin memberikan saran kepada seorang, otomatis Mbak kan menawarkan saran Mbak kepada orang lain. Terserah orang tersebut mau mengambilnya atau tidak gitu. Jadi might itu salah satu kata yang untuk menunjukkan saran atau offer ya. Offer itu lebih spesifik, nanti mungkin dia offer apa, food for example, bukan hanya saran ya. Saran itu kan bentuknya ide, idea ya, abstrak dia gitu, tapi memiliki efek yang besar terhadap orang lain. Sedangkan offer kan contohnya Mbak Din memberikan makanan kepada Ama gitu. You might offer the food to Ama, Akong gitu, atau ya sesuatu something like that ya, offer, memberikan. Okay, let's ask diikuti bla 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 bla. Okay, how? Itu kalau mau apa namanya lebih paham lagi bisa buat latihan satunya ya. Tapi jangan malam nih, mungkin terlalu capek, besok-besok aja sambil apa mungkin ada istirahat, kerjain sikit-sikit ya. Itu hanya untuk mengasah kemampuan kalian aja. Jangan udah belajar lupa gitu ya. Tapi overall kalian mungkin akan menggunakannya nanti gitu dalam writing kalian. Oke, move to 101. Derita kuari ini sinyal. Mas Roni, nggak apa-apa Mas, it's okay. Saya sudah rekam. Insyaallah nanti saya postingkan di grup secret kita ya. Mas Roni asalnya di mana ya? Maksudnya tinggalnya di mana? Di Taipei kah? Di Kaohsiung, Hualien mungkin? Taichung. Oh. Oke, mungkin lagi ada apa gitu ya, mungkin sinyalnya nggak bagus. Next, what is next? Offer. Halaman 115. What about? What about? Where? What about? 114. Where? What about? Oh, itu skip aja. It's okay, fine. Itu skip aja. 456 itu skip aja. Oke. Okay. Tapi nanti kalau misalnya mau kerjain latihan 1, itu sepertinya kalian harus baca lagi itu bagaimana supaya bisa nanti ngerjain yang nomor 2, nomor 5, nomor 8, 7 juga ya. Itu seperti percakapan, sedangkan di sini kan writing. Kecuali kalian nulis novel ya, novel atau diary, mungkin kalian butuh yang kayak gini. Ini kan lebih kompleks, istilahnya lebih kompleks. Saya ngajarin yang simple aja. Oke. Well, 115 itu kan ada offer dan invitations ya. Seperti saya bilang tadi, ini would you like itu menunjukkan bahwa kita ingin sopan gitu. Bukan berarti would you itu udah past tense, tapi kita bilangnya sekarang gitu. Jangan pening ya. Kenapa dibilang would, kenapa nggak will gitu.
Itu memang udah begitunya, itu bahasa Inggrisnya gitu. Jadi mereka bilangnya would you like, itu menunjukkan kesopanan, untuk menunjukkan kesopanan. Would you like something to drink? Apakah ada sesuatu, maukah Anda minum sesuatu gitu, contoh. Would you like to spell your name please? Bisakah atau maukah Anda mengeja namamu? Okay. Kemudian sebenarnya juga bisa di sini di buku dibilang boleh juga pakai will gitu ya. Contoh itu ada I know Teddy. I know Teddy Sheringham very well. Okay. So I say, will you have another beer? Will you come to my party, Teddy? Nah, bisa juga pakai will gitu ya. Mungkin itu sudah sudah dekat, udah akrab gitu ya. Walaupun nggak akrab bisa juga kita pakai itu, tapi kebiasaan bagi kita yang belum kenal, misalnya saya belum kenal kali sama mbak-mbak dan mas-mas kalian, masa saya pakai yang kasar-kasar seperti apa ya, dia ada yang direct, saya lupa, nanti mungkin ketemu. Saya prefernya pakai would you like. Jadi dengan begitu kita terbiasa. Dengan pola sopan seperti itu, orang segan, oh ini orangnya sopan gitu ya. Walaupun kita bahasa Inggris bukan bahasa kita sendiri, tapi yang namanya kesopanan itu kan terpancar dari bahasa yang kita keluarkan, bukan begitu? Waalaikumsalam, Mbak Yang Wonder, luar biasa namanya, meledak meletus, Yang Wonder. It's okay Mbak Yang Wonder, 轻说 没关系. Okay, kita mau selesai kok, tenang aja, nanti ada recordingnya saya postingkan, mungkin insyaallah besok, kalau nggak ada halangan apapun saya postingkan besok atau minggu, karena saat ini saya menggunakan laptop kawan, jadi nanti saya coba postingkan. Well, sudah sampai mana kita? Nomor 2, can I or could I? Itu sama penggunaan seperti would like ya, would you like. Di sini ada contoh, could I help you with the menu, madam? Atau can I carry your bag? Bisakah saya mengangkat barang Anda? Maaf, ini mouse saya saya klik mouse-nya. sorry. Jadi terbawa harus. Where can I carry your bag? Yeah, please. Yeah, right. So contoh lain itu ada shall I, itu sama seperti tadi ya. Shall I open the window? Shall I fill the form for you, sir? Okay. Okay, you have to. Okay, number 116. You have to. Maklum lah, ini kan sudah malam, jadi doodle. Saya suka doodle karena dari tadi ngomong kan, di doodle, peng gitu. Maklum lah, udah malam, udah jam 11 malam. Masa kalian masih bersemangat belajar? Saya saja yang nggak kerja dari tadi pagi. Apalagi kalian yang kerja, ya pasti udah tergeletak duluan. Nah, kan betul. Nah, jadi ya kita santai aja. Semangat Pak Bagus. Bikin mie Indomie ya.
Indomie seleraku.